Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Aneka Cerita Horor. Tempatnya kisah-kisah mencekam, misteri tak terpecahkan, dan cerita nyata yang bikin bulu kuduk merinding. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian ya. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus menghadirkan cerita-cerita horor terbaik. Tuliskan juga di kolom komentar, kalian nonton dari kota mana, biar kita bisa saling menyapa di setiap cerita. Sekarang, kita mulai ceritanya. Mariono adalah pria sederhana yang hidup di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Rumahnya berdinding anyaman bambu, dengan atap yang sering bocor saat hujan turun deras. Lantainya masih tanah, dan jika musim hujan datang, becek dan dingin meresap hingga ke tulang. Hidupnya serba kekurangan, namun dulu ia masih punya semangat untuk bertahan. Sehari-hari, Mariono bekerja serabutan. Kadang ia menjadi buruh angkut di pasar, membantu pedagang mengangkat karung beras atau sayuran dengan upah seadanya. Di hari lain, ia ikut menebang bambu di kebun milik warga, atau membantu membangun rumah dengan bayaran harian yang kecil. Tidak ada pekerjaan tetap, tidak ada jaminan penghasilan. Jika sedang sepi pekerjaan, ia hanya duduk di depan rumah, menatap jalan dengan tatapan kosong, berharap ada seseorang yang datang menawarinya kerja. Namun kenyataan tidak selalu berpihak padanya. Keluarganya sendiri seringkali menjadi sumber luka yang paling dalam. Kakaknya yang sudah sukses di kota kerap pulang kampung dengan gaya hidup mewah. Setiap kali bertemu, Mariono hanya mendapat sindiran. Umur sudah segini, tapi hidup masih begini-begini saja, kata kakaknya suatu hari dengan nada merendahkan. Ibunya pun, yang dulu selalu membelanya, kini mulai berubah. Ia sering mengeluh tentang keadaan Mariono. "Ibu capek lihat kamu begini terus, nomor." "Tidak ada perubahan," ucapnya lirih namun menusuk. Kata-kata itu terus terngiang di kepala Mariono, membuatnya merasa semakin kecil, semakin tidak berharga. Di luar rumah, keadaan tidak lebih baik. Tetangga-tetangganya sering meremehkannya. Saat ia lewat, mereka berbisik-bisik, terkadang sengaja cukup keras agar terdengar. Itu si Mariono, kerjaannya cuma numpang hidup. Kasihan istrinya, dapat suami tidak becus. Setiap bisikan itu seperti pisau yang perlahan mengiris hatinya. Ia mulai jarang keluar rumah, bukan karena malas, tetapi karena tidak kuat menahan rasa malu. Di dalam rumah, suasana pun tidak lagi hangat seperti dulu. Istrinya, Mariati, yang awalnya selalu setia mendukungnya, kini mulai berubah. Wajahnya sering murung, matanya menyimpan kelelahan yang dalam. Mariati harus memutar otak setiap hari untuk memastikan mereka tetap bisa makan. Kadang ia berhutang ke warung, kadang ia mengurangi porsi makan agar cukup untuk suaminya. Namun semakin lama, kesabaran itu mulai terkikis. Suatu malam, saat mereka hanya makan nasi dengan garam, Mariati tidak bisa lagi menahan perasaannya. "Mas, sampai kapan kita hidup seperti ini?" tanyanya dengan suara bergetar. Mariono terdiam. Ia menunduk, tidak mampu menjawab. "Aku capek, Mas." "Aku benar-benar capek," lanjut Mariati, air matanya mulai jatuh. "Aku ingin hidup yang layak. Aku ingin kita punya masa depan." Kata-kata itu membuat dada Mariono terasa sesak. Ia ingin marah, tapi ia tahu Mariati tidak salah. Ia ingin membela diri, tapi kenyataan memang menunjukkan ia belum mampu memberikan kehidupan yang lebih baik. Sejak malam itu, hubungan mereka menjadi dingin. Tidak ada lagi obrolan hangat. Hanya keheningan yang dipenuhi beban pikiran masing-masing. Mariono mulai merasa benar-benar sendirian. Tidak ada tempat untuk mengadu. Tidak ada yang percaya padanya. Bahkan dirinya sendiri mulai kehilangan kepercayaan. Setiap malam, ia hanya bisa berbaring menatap langit-langit rumah yang gelap, mendengarkan suara angin yang masuk dari celah-celah dinding bambu. Dalam pikirannya, muncul pertanyaan yang sama berulang kali. Apakah hidupku akan terus seperti ini? Perasaan putus asa perlahan menggerogoti hatinya. Ia mulai berpikir bahwa mungkin, jalan biasa tidak akan pernah cukup untuk mengubah nasibnya. Bahwa kerja keras saja tidak lagi cukup. Dan dari situlah, benih keputusasaan mulai tumbuh, perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih gelap. Mariono dan istrinya, Mariati, tinggal di sebuah desa bernama Desa Kertajati. Sebuah perkampungan kecil yang terletak di lereng Gunung C. Desa itu jauh dari keramaian kota, seolah terpisah dari dunia luar oleh hamparan hutan dan jalanan tanah yang berliku.
Untuk mencapai desa tersebut, orang harus melewati jalan sempit yang menanjak, diapit oleh pepohonan tinggi yang rapat, dengan kabut tipis yang sering turun terutama di pagi dan sore hari. Meski terpencil, desa itu dikenal sangat asri. Udara di sana sejuk dan bersih, jauh dari polusi. Setiap pagi, embun masih menempel di daun-daun, dan suara burung bersahutan menjadi alarm alami bagi warga yang memulai hari. Hamparan sawah hijau membentang luas mengikuti kontur lereng gunung, menciptakan pemandangan yang menenangkan mata. Di kejauhan, aliran sungai kecil mengalir jernih, menjadi sumber kehidupan bagi warga desa. Rumah-rumah di desa Kertajati masih sederhana. Sebagian besar terbuat dari kayu dan bambu, dengan halaman yang ditanami sayuran atau bunga. Tidak ada pagar tinggi yang membatasi satu rumah dengan rumah lainnya, mencerminkan kehidupan masyarakat yang terbuka dan saling percaya. Warga desa dikenal rajin bekerja. Sejak matahari belum sepenuhnya terbit, para petani sudah berangkat ke sawah, membawa cangkul di pundak dan harapan di hati. Ada juga yang pergi ke ladang, kebun kopi, atau mengurus ternak. Para perempuan biasanya mengurus rumah, menyiapkan makanan, atau membantu di ladang jika diperlukan. Tidak ada yang bermalas-malasan, karena semua orang sadar bahwa hidup di desa menuntut kerja keras. Selain rajin, masyarakat desa Kertajati juga hidup rukun. Mereka saling mengenal satu sama lain, bahkan seperti keluarga besar. Jika ada yang sakit, tetangga akan datang membantu. Jika ada hajatan, seluruh warga ikut bergotong royong tanpa diminta. Tawa dan canda sering terdengar di balai desa atau di warung kecil tempat warga berkumpul setelah lelah bekerja. Namun, di balik kerukunan itu, kehidupan di desa tetap memiliki sisi kerasnya. Karena letaknya yang terpencil, akses terhadap pekerjaan dan ekonomi sangat terbatas. Tidak semua orang bisa hidup berkecukupan. Bagi mereka yang tidak memiliki lahan atau pekerjaan tetap, hidup bisa menjadi sangat berat, dan Mariono adalah salah satunya. Di tengah desa yang tampak damai dan penuh kebersamaan itu, Mariono justru merasa seperti orang asing. Saat orang lain bekerja dengan pasti dan memiliki penghasilan yang jelas, ia masih harus berjuang mencari pekerjaan dari hari ke hari. Di saat warga lain saling mendukung, bisikan-bisikan merendahkan justru sering ia dengar. Desa Kertajati memang indah dan rukun di permukaan, tetapi bagi Mariono, keindahan itu terasa seperti bayangan yang tak bisa ia raih, seolah ia hidup di tempat yang sama, namun tidak benar-benar menjadi bagian darinya. Hari-hari Mariono yang sudah berat perlahan berubah menjadi semakin kelam, seolah nasib buruk tidak pernah berhenti menghampirinya. Suatu pagi yang berkabut di desa Kertajati, Mariono berangkat ke pasar seperti biasa. Hari itu ia berharap mendapat pekerjaan sebagai buruh angkut dari salah satu tengkulak langganannya. Sudah beberapa minggu terakhir, hanya pekerjaan itu yang bisa ia andalkan meski upahnya kecil. Dengan langkah cepat dan harapan tipis, ia menapaki jalan tanah menuju pasar. Namun setibanya di sana, suasana terasa berbeda. Beberapa buruh yang biasa bekerja bersamanya tampak berkumpul, berbicara pelan dengan wajah murung. Mariono mendekat, mencoba mencari tahu. "Sudah dengar belum, No?" tanya salah satu dari mereka. "Dengar apa?" jawab Mariono, sedikit bingung. "Tengkulak yang biasa kita bantu itu bangkrut. Katanya usahanya rugi besar. Mulai hari ini, tidak ada kerja lagi." Kata-kata itu seperti petir di siang bolong. Mariono terdiam. Dadanya terasa sesak, pikirannya kosong. Ia menatap orang-orang di sekitarnya, berharap itu hanya lelucon atau kesalahpahaman. Tapi ekspresi wajah mereka tidak menyisakan ruang untuk harapan. Hari itu, Mariono pulang dengan langkah gontai. Tidak ada pekerjaan, tidak ada penghasilan, dan yang lebih menakutkan, tidak ada kepastian untuk hari esok. Sejak saat itu, keadaan semakin memburuk. Hari demi hari ia mencoba mencari pekerjaan lain. Ia mendatangi ladang, menanyakan apakah ada yang butuh tenaga tambahan. Ia juga menawarkan diri ke warga yang sedang membangun rumah. Namun jawaban yang ia terima hampir selalu sama. "Maaf, sudah cukup orang. Belum butuh tenaga tambahan. Coba lain waktu saja." Penolakan demi penolakan membuat semangatnya perlahan runtuh. Sementara itu, kebutuhan hidup tidak bisa menunggu. Beras di rumah semakin menipis, bahkan seringkali mereka harus mengganjal perut hanya dengan air dan sedikit garam. Mariati terpaksa kembali berhutang di warung, meski wajahnya sudah dipenuhi rasa malu setiap kali melangkah ke sana. Awalnya hutang itu kecil. Hanya untuk membeli beras, minyak, dan sedikit kebutuhan dapur.
Namun lama-kelamaan, jumlahnya terus bertambah. Pemilik warung yang dulu ramah, kini mulai berubah sikap. "Mariati, hutangnya sudah banyak. Kapan mau dibayar?" katanya suatu sore dengan nada dingin. Mariati hanya bisa menunduk, tidak mampu menjawab. Tekanan itu akhirnya memicu konflik di dalam rumah. Suatu malam, saat hujan turun deras dan atap rumah bocor di beberapa titik, Mariati tidak lagi bisa menahan amarahnya. "Mas, kita mau makan apa besok?" tanyanya dengan suara meninggi. Mariono diam, duduk di sudut ruangan dengan wajah lelah. "Mas diam saja tidak akan menyelesaikan masalah," lanjut Mariati. "Aku sudah tidak tahu harus bagaimana lagi." "Aku juga sudah berusaha," balas Mariono, suaranya mulai bergetar. "Tapi tidak ada yang mau kasih kerja. Terus kita harus bagaimana?" "Menunggu mati kelaparan," kata Mariati dengan nada getir. Pertengkaran itu menjadi titik terendah dalam hidup mereka. Kata-kata yang terucap malam itu bukan hanya sekadar emosi, tapi juga luka yang dalam. Sejak saat itu, Mariono semakin terpuruk. Ia mulai sering menyendiri, duduk di pinggir desa menatap hamparan sawah tanpa tujuan. Pikirannya dipenuhi rasa gagal, marah, dan putus asa. Ia merasa hidup ini tidak adil. "Kenapa orang lain bisa hidup enak, sementara aku terus begini?" gumamnya suatu sore. Ia melihat tetangga yang memiliki sawah luas, hasil panen melimpah. Ia melihat orang-orang yang punya usaha, punya penghasilan tetap. Bahkan orang yang dulu sama miskinnya dengannya kini sudah mulai bangkit. Rasa iri mulai tumbuh, perlahan berubah menjadi kecemburuan yang menggerogoti hati. Di titik itu, cara pandangnya mulai berubah. Jika dulu ia percaya bahwa kerja keras adalah jalan satu-satunya untuk memperbaiki hidup, kini keyakinan itu mulai goyah. Kenyataan yang ia alami seolah menamparnya, bahwa kerja keras saja tidak cukup. Ia mulai berpikir tentang jalan pintas. Tentang cara cepat untuk keluar dari kemiskinan. Tentang bagaimana caranya menjadi kaya tanpa harus menunggu bertahun-tahun. Pikiran-pikiran itu awalnya hanya sekilas, datang dan pergi seperti angin. Namun semakin lama, semakin sering muncul. Ia mulai mendengar cerita-cerita dari orang-orang tentang mereka yang tiba-tiba kaya secara misterius. Tentang orang yang hidupnya berubah drastis dalam waktu singkat. Cerita-cerita itu seperti racun yang perlahan meresap ke dalam pikirannya. Suatu malam, saat ia duduk sendirian di depan rumah ditemani gelap dan suara jangkrik, ia bergumam pelan. "Kalau memang ada cara lain, aku akan lakukan apa saja." Kalimat itu bukan lagi sekadar keluhan. Itu adalah awal dari perubahan besar dalam dirinya, perubahan yang perlahan menyeretnya menuju jalan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di tengah keputusasaan yang semakin menekan hidupnya, Mariono mulai kembali bergaul dengan seseorang dari masa lalunya, Lukman. Ia adalah teman lama Mariono sejak kecil, dulu mereka sering bermain bersama di sawah, memancing di sungai, atau sekadar duduk bercanda di bawah pohon bambu. Namun seiring waktu, kehidupan membawa mereka ke jalan masing-masing. Lukman kini bekerja sebagai juru parkir di pasar desa yang tidak terlalu jauh dari desa Kertajati. Setiap hari, ia terlihat sederhana, berkaos lusuh, celana panjang yang sudah pudar warnanya, dan topi usang yang selalu ia pakai. Dari luar, tidak ada yang istimewa dari dirinya. Sama seperti Mariono, hidupnya tampak biasa saja, bahkan bisa dibilang pas-pasan. Namun, ada satu hal yang sering membuat orang bertanya-tanya. Kadang, Lukman terlihat memiliki uang lebih. Ia bisa tiba-tiba mentraktir teman-temannya di warung kopi. Sesekali ia membeli rokok mahal, sesuatu yang jarang dilakukan oleh juru parkir pada umumnya. Bahkan beberapa kali, ia terlihat memberikan uang kepada orang lain dengan santai, seolah ia tidak kekurangan apapun. Hal itu sempat menjadi bahan pembicaraan kecil di antara warga, namun tidak pernah benar-benar dibahas secara serius. Suatu sore, setelah berhari-hari gagal mendapatkan pekerjaan, Mariono memutuskan pergi ke pasar. Bukan untuk bekerja, tapi sekadar mencari pelarian dari pikirannya yang semakin kacau. Di sana, ia melihat Lukman sedang berdiri di dekat deretan motor, sibuk mengatur kendaraan yang keluar masuk. "Lukman," panggil Mariono pelan. Lukman menoleh, lalu tersenyum lebar saat melihatnya. Mariono. Sudah lama tidak kelihatan." Mereka pun berbincang sebentar, lalu Lukman mengajaknya duduk di warung kopi kecil di pinggir pasar setelah pekerjaannya sedikit lengang. Di warung itu, Mariono akhirnya meluapkan semua yang selama ini ia pendam. Ia bercerita tentang pekerjaannya yang hilang,
tentang hutang yang semakin menumpuk, tentang pertengkarannya dengan Mariyati, dan tentang bagaimana ia merasa hidupnya tidak ada jalan keluar. "Aku sudah capek, men," ucap Mariono dengan suara lemah. "Rasanya hidup ini tidak pernah adil. Aku sudah berusaha, tapi hasilnya selalu sama." Lukman hanya diam, mendengarkan dengan serius. Sesekali ia mengangguk, seolah memahami apa yang dirasakan temannya itu. Setelah Mariono selesai bercerita, suasana menjadi hening beberapa saat. Hanya terdengar suara sendok yang beradu dengan gelas dan obrolan samar dari pengunjung lain. Lukman kemudian menarik napas dalam-dalam, lalu menatap Mariono dengan tatapan yang berbeda, lebih dalam, lebih serius. "No, kalau kamu memang sudah benar-benar mentok," katanya pelan, "sebenarnya ada cara untuk keluar dari semua ini." Mariono mengangkat kepalanya, menatap Lukman dengan penuh tanya. "Cara apa?" tanyanya cepat, seolah menemukan secercah harapan. Lukman tidak langsung menjawab. Ia melirik ke sekitar, memastikan tidak ada yang memperhatikan mereka. Wajahnya berubah lebih hati-hati, bahkan sedikit tegang. "Ini bukan hal yang bisa dibicarakan sembarangan," katanya pelan. "Dan tidak semua orang berani melakukannya." Mariono semakin penasaran. Dalam kondisi terdesak seperti itu, rasa takutnya mulai kalah oleh keinginannya untuk berubah. "Aku tidak peduli, men. Asal aku bisa keluar dari hidup seperti ini," ucapnya tegas. Lukman terdiam sejenak, lalu akhirnya berkata dengan suara hampir berbisik. "Aku tahu cara mendapatkan kekayaan dengan cepat." Kalimat itu membuat jantung Mariono berdegup lebih kencang. Ia langsung teringat semua hal aneh tentang Lukman, tentang bagaimana ia bisa memiliki uang lebih, tentang kebiasaannya yang kadang terlihat tidak masuk akal untuk ukuran seorang juru parkir. "Jangan bilang," gumam Mariono, pikirannya mulai mengarah ke sesuatu yang tidak biasa. Lukman menatapnya lurus, lalu berkata pelan, "Pesugihan." Suasana di antara mereka seketika terasa berubah. Angin sore yang berhembus tiba-tiba terasa dingin. Suara pasar yang ramai seperti menjauh, menyisakan keheningan yang mencekam. Mariono menelan ludah. "Pesugihan? Apa?" tanyanya ragu. Lukman mendekat sedikit, suaranya semakin lirih. "Pesugihan kuntilanak." Kata-kata itu membuat bulu kuduk Mariono meremang. Ia pernah mendengar cerita tentang hal itu, tentang orang-orang yang mencari kekayaan dengan cara gaib, dengan bantuan makhluk tak kasat mata. Tapi ia tidak pernah membayangkan hal itu akan dibicarakan secara serius, apalagi oleh orang yang ia kenal. "Itu bukan cuma cerita, no," lanjut Lukman. "Aku tahu tempatnya. Aku tahu caranya." Mariono terdiam. Di dalam hatinya, terjadi pertarungan yang hebat. Di satu sisi, ia merasa takut. Apa yang ditawarkan Lukman jelas bukan sesuatu yang wajar. Ada risiko, ada hal yang tidak ia pahami sepenuhnya. Namun di sisi lain, bayangan tentang hidup yang lebih baik mulai muncul di pikirannya. Ia membayangkan rumah yang layak, makanan yang cukup, istrinya yang tidak lagi menangis, dan kehidupan tanpa hinaan. "Banyak orang sudah mencobanya," kata Lukman lagi, seolah membaca pikirannya. "Dan mereka berhasil. Tapi, ada harga yang harus dibayar." Mariono menatap meja, pikirannya kacau. "Harga? Seperti apa?" tanyanya pelan. Lukman tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum tipis, senyum yang sulit diartikan, antara meyakinkan dan menakutkan. "Itu nanti kamu akan tahu," katanya. Senja mulai turun, langit berubah jingga kehitaman. Bayangan malam perlahan menyelimuti pasar dan desa di sekitarnya. Di momen itu, Mariono merasa hidupnya berada di persimpangan. Antara tetap bertahan dalam penderitaan yang sudah ia kenal, atau melangkah ke sesuatu yang gelap, tidak pasti, namun menjanjikan jalan keluar yang selama ini ia cari. Perkataan Lukman sore itu tidak langsung diterima begitu saja oleh Mariono. Justru setelah percakapan itu selesai dan ia berjalan pulang menyusuri jalan desa yang mulai gelap, pikirannya semakin kacau. Langkahnya terasa berat. Setiap kata tentang pesugihan kuntilanak terus terngiang di kepalanya. Di satu sisi, rasa takut menyelimuti dirinya. Ia dibesarkan dengan keyakinan bahwa hal-hal seperti itu adalah sesuatu yang terlarang, berbahaya, dan membawa malapetaka. Ia pernah mendengar cerita orang-orang yang mencoba jalan tersebut, lalu hidupnya berakhir tragis. Ada yang kehilangan keluarga, ada yang menjadi gila, bahkan ada yang meninggal dengan cara yang tidak wajar.
Namun di sisi lain, keputusasaan dalam hidupnya jauh lebih nyata. Malam itu, saat ia sampai di rumah, suasana kembali menekan. Mariyati hanya duduk diam di sudut rumah, wajahnya lelah dan tanpa semangat. Tidak ada makanan hangat, hanya sisa nasi dingin yang hampir habis. "Mas, besok kita makan apa lagi?" tanya Mariyati lirih, tanpa menatapnya. Pertanyaan sederhana itu justru terasa seperti beban besar yang menghantam dada Mariono. Ia tidak menjawab. Ia hanya duduk diam, menatap lantai tanah yang dingin. Dalam kepalanya, suara Lukman kembali terdengar. Ada cara untuk keluar dari semua ini. Malam itu, Mariono tidak bisa tidur. Ia bolak-balik di atas tikar tipisnya, mendengarkan suara angin yang masuk dari celah dinding bambu. Pikirannya seperti medan perang. Kalau aku lakukan, apa yang akan terjadi? Kalau tidak, sampai kapan aku begini? Keesokan harinya, tanpa banyak berpikir panjang, Mariono kembali pergi ke pasar. Bukan untuk mencari pekerjaan, tapi untuk mencari Lukman. Ia menemukannya di tempat yang sama, berdiri di bawah terik matahari, mengatur kendaraan dengan santai seperti tidak ada beban hidup. Lukman langsung tersenyum saat melihatnya, seolah sudah tahu Mariono akan datang. "Sudah kepikiran?" tanyanya santai. Mariono tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangguk pelan, wajahnya serius. "Aku takut, men," akhirnya ia berkata jujur. "Ini bukan hal kecil." Lukman tertawa kecil, bukan mengejek, tapi seperti seseorang yang sudah sering mendengar hal itu. "Takut itu wajar, no," katanya. "Semua orang juga awalnya takut. Tapi coba kamu lihat, orang-orang yang sekarang hidup enak, punya uang banyak, kamu kira mereka semua dapat dari kerja keras saja?" Mariono terdiam. Lukman kemudian mulai bercerita. Ia menyebut beberapa orang, tanpa nama lengkap, hanya petunjuk samar, tentang seseorang yang dulu miskin, tapi sekarang punya rumah besar. Tentang seseorang yang dulunya terlilit hutang, tapi tiba-tiba usahanya maju pesat. Tentang orang-orang yang hidupnya berubah drastis dalam waktu singkat. "Tidak semua orang mau jujur dari mana mereka dapat semua itu," kata Lukman pelan. "Tapi aku tahu, karena aku juga pernah melihat sendiri." Cerita-cerita itu perlahan menggerus keraguan Mariono. Ia mulai membayangkan, bagaimana jika ia bisa seperti mereka? Bagaimana jika ia tidak perlu lagi dipandang rendah? Bagaimana jika Mariyati bisa hidup layak? "Kalau memang itu benar," kata Mariono ragu, "apa yang harus aku lakukan?" Lukman menatapnya dalam-dalam. Kali ini wajahnya tidak lagi santai. Nada suaranya berubah lebih serius, lebih berat. "Tidak mudah," katanya. "Dan tidak gratis." Mariono menelan ludah. "Syaratnya, ada beberapa." Suasana di sekitar mereka terasa seolah meredup, meski matahari masih tinggi. Percakapan itu menjadi semakin dalam, semakin gelap. "Pertama," kata Lukman, "kamu harus benar-benar niat. Tidak boleh setengah-setengah. Kalau ragu di tengah jalan, bisa berbahaya." Mariono mengangguk pelan. "Kedua, kamu harus siap dengan perjanjian." "Perjanjian?" ulang Mariono. Lukman mengangguk. "Kamu akan terikat. Apa yang kamu dapat, ada balasannya." Jantung Mariono mulai berdetak lebih cepat. Ketiga, Lukman berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan suara lebih pelan, "Ada tumbal." Kata itu membuat tubuh Mariono menegang. "Tumbal? Seperti apa?" tanyanya dengan suara hampir tak terdengar. Lukman tidak menjawab langsung. Ia hanya berkata, "Tidak selalu sama untuk setiap orang. Tapi, biasanya sesuatu yang berharga." Mariono langsung teringat istrinya. Ia menggeleng pelan, mencoba mengusir pikiran itu. Lukman melanjutkan, "Selain itu, ada pantangan. Kamu tidak boleh melanggar aturan yang sudah ditentukan. Kalau dilanggar, akibatnya bisa fatal." "Pantangan apa?" tanya Mariono. "Ada banyak. Tergantung perjanjian nanti. Bisa soal makanan, tempat, waktu, bahkan perilaku." Penjelasan itu bukannya menenangkan, justru membuat suasana semakin mencekam. Namun anehnya, di tengah rasa takut itu, ada satu perasaan lain yang tumbuh semakin kuat dalam diri Mariono, keinginan untuk lepas dari penderitaan. Ia terdiam lama.
Pikirannya kembali pada rumahnya yang hampir roboh. Pada hutang yang terus menumpuk. Pada wajah Mariyati yang selalu terlihat lelah dan putus asa. Pada hinaan orang-orang yang tidak pernah berhenti. Aku sudah tidak punya pilihan, gumamnya pelan. Lukman menatapnya, seolah menunggu keputusan. Beberapa detik terasa seperti sangat panjang. Hingga akhirnya, Mariono mengangkat kepalanya. Wajahnya masih menyimpan ketakutan, tapi kini juga ada tekad yang gelap di dalamnya. Aku, mau coba, men, katanya lirih, namun jelas. Lukman tersenyum tipis. Kalau begitu, bersiaplah, jawabnya. Angin sore kembali berhembus, membawa hawa dingin yang berbeda dari biasanya. Di saat itu, tanpa benar-benar ia sadari, Mariono telah mengambil satu langkah besar, langkah yang akan mengubah seluruh hidupnya, dan mungkin juga nasib orang-orang di sekitarnya. Malam yang ditentukan akhirnya tiba. Langit di atas desa Kertajati tampak gelap tanpa bintang, seolah alam pun ikut menutup diri dari apa yang akan terjadi. Angin berhembus pelan namun terasa lebih dingin dari biasanya. Daun-daun berdesir seperti berbisik, menciptakan suasana yang tidak biasa. Mariono berdiri di depan rumahnya, wajahnya tegang. Ia sempat menoleh ke dalam, melihat Mariyati yang sudah tertidur, or mungkin hanya berpura-pura tidur. Ada perasaan aneh yang mengganjal di hatinya, seperti firasat yang sulit dijelaskan. Namun langkahnya sudah terlalu jauh untuk kembali. Tak lama kemudian, Lukman datang. Sudah siap? Tanyanya singkat. Mariono hanya mengangguk. Tanpa banyak bicara, mereka pun berjalan meninggalkan desa, menuju arah Gunung Es, sebuah tempat yang jarang sekali didatangi warga, bahkan di siang hari sekalipun. Gunung itu dikenal angker. Banyak cerita beredar tentang orang-orang yang hilang, suara tangisan di malam hari, dan penampakan yang tidak bisa dijelaskan. Perjalanan dimulai dengan melewati jalan desa yang masih dikenal. Namun semakin jauh mereka melangkah, jalan itu berubah menjadi setapak kecil yang sempit dan berliku. Pepohonan mulai semakin rapat, menutupi cahaya bulan yang redup. Kabut perlahan turun. Awalnya tipis, hanya seperti selimut halus di antara pepohonan. Tapi semakin mereka masuk ke dalam hutan, kabut itu menjadi semakin tebal, membatasi jarak pandang hanya beberapa meter di depan. Nafas Mariono mulai terasa berat, bukan hanya karena lelah, tapi juga karena perasaan takut yang mulai merayap. Masih jauh, men? Tanya Mariono pelan. Tidak, jawab Lukman singkat, tanpa menoleh. Kita sudah dekat. Suara langkah kaki mereka terdengar jelas di tengah keheningan malam. Tidak ada suara manusia lain. Hanya sesekali terdengar suara serangga, atau ranting yang patah entah karena apa. Namun semakin lama, Mariono mulai merasa ada yang aneh. Ia seperti mendengar suara lain. Samar, seperti bisikan. Ia berhenti sejenak, menoleh ke belakang. Kenapa? Tanya Lukman. Kamu dengar itu? Tanya Mariono dengan suara pelan. Dengar apa? Mariono terdiam. Ia mencoba fokus, tapi suara itu seolah hilang begitu saja. Tidak, mungkin cuma perasaan, jawabnya ragu. Mereka melanjutkan perjalanan. Semakin ke dalam, hawa terasa semakin dingin. Bukan dingin biasa, tapi dingin yang menusuk sampai ke tulang. Bahkan napas mereka mulai terlihat seperti uap tipis di udara. Pepohonan di sekitar tampak semakin tua dan besar, dengan akar-akar yang mencuat dari tanah seperti tangan-tangan yang mencoba meraih. Beberapa batang pohon tampak bengkok dengan bentuk yang tidak wajar, menciptakan bayangan-bayangan aneh di tengah kabut. Tiba-tiba, krek! Suara ranting patah terdengar jelas di sebelah kanan mereka. Mariono refleks berhenti. Jantungnya berdegup kencang. Itu apa? Bisiknya. Lukman tetap tenang. Jangan berhenti. Jangan lihat ke arah suara. Nada suaranya tegas, membuat Mariono semakin tegang. Mereka terus berjalan. Namun gangguan itu tidak berhenti. Beberapa kali Mariono merasa seperti ada yang mengikuti mereka. Langkah lain yang tidak sinkron dengan langkah mereka. Kadang di belakang, kadang di samping. Namun setiap kali ia mencoba melihat, tidak ada apa-apa. Sekali waktu, ia bahkan merasa ada yang memanggil namanya. Mariono? Suara itu sangat pelan, hampir seperti angin. Tapi cukup jelas untuk membuat bulu kuduknya berdiri.
Ia menoleh cepat. "Men, kamu manggil aku?" tanyanya. "Tidak," jawab Lukman singkat. Mariono mulai gemetar. "Aku dengar ada yang manggil." Lukman berhenti, lalu menatapnya serius. "Mulai dari sini, jangan dengarkan apapun," katanya tegas. "Apapun yang kamu dengar, jangan ditanggapi." Kata-kata itu justru membuat suasana semakin mencekam. Perjalanan terasa semakin berat. Waktu seperti berjalan lambat. Setiap langkah terasa penuh tekanan, seolah ada sesuatu yang mengawasi mereka dari balik kabut. Akhirnya, setelah melewati jalur yang semakin sempit dan terjal, mereka tiba di sebuah tempat yang berbeda. Tempat itu terbuka, namun dikelilingi oleh pepohonan tinggi yang menjulang seperti dinding alami. Tanahnya lebih gelap, hampir hitam, dan terasa lembab. Tidak ada suara serangga. Tidak ada angin. Sunyi, total. Kabut di tempat itu tampak lebih tebal, berputar pelan seperti hidup. Mariono menelan ludah. Perasaannya semakin tidak enak. "Ini tempatnya?" tanyanya pelan. Lukman mengangguk. "Jarang ada yang berani ke sini," katanya. "Bahkan warga desa pun menghindari tempat ini." Mariono memandang sekeliling. Ada sesuatu yang terasa berbeda. Seolah tempat itu menyimpan energi yang berat, menekan dada, membuat napas terasa pendek. Ia baru menyadari satu hal. Sejak mereka tiba di sana, tidak ada lagi suara apapun. Benar-benar sunyi. Seolah dunia berhenti di tempat itu. Mariono berdiri kaku, antara takut dan tidak percaya bahwa ia benar-benar sampai di titik ini. Sementara Lukman tampak jauh lebih tenang. Seolah ia sudah pernah berada di sana sebelumnya. Dan malam itu, di tengah kabut tebal dan keheningan yang menyesakan, perjalanan Mariono memasuki babak yang jauh lebih gelap akhirnya benar-benar dimulai. Kabut di tempat itu belum juga menipis ketika langkah kaki mereka akhirnya terhenti. Mariono berdiri kaku, matanya menyapu sekeliling dengan gelisah. Tempat itu terasa berbeda. Bukan sekadar sepi, tapi seperti ada sesuatu yang hidup di dalam kesunyian itu. Lukman melangkah sedikit ke depan, lalu berhenti. "Dia pasti ada di sini," gumamnya pelan. "Siapa?" tanya Mariono dengan suara bergetar. Belum sempat Lukman menjawab. Tuk, tuk, tuk. Suara tongkat kayu menghantam tanah terdengar dari balik kabut. Pelan, teratur, mendekat. Mariono langsung menegang. Nafasnya tercekat. Matanya menatap ke arah suara itu, mencoba menembus kabut yang tebal. Perlahan, sebuah sosok mulai terlihat. Seorang lelaki tua. Tubuhnya kurus, sedikit membungkuk, dengan rambut panjang yang sudah memutih. Ia mengenakan pakaian lusuh berwarna gelap yang tampak seperti sudah sangat lama dipakai. Di tangannya, sebuah tongkat kayu tua yang ujungnya sedikit bengkok. Wajahnya sulit dijelaskan. Keriput di mana-mana, namun yang paling mencolok adalah matanya, tajam, dalam, seolah bisa menembus isi hati seseorang. Sosok itu berhenti beberapa langkah dari mereka. Ia tidak langsung berbicara, hanya menatap. Tatapan itu membuat tubuh Mariono merinding hebat. Seolah semua rahasia, semua ketakutan, dan semua niat tersembunyi dalam dirinya terbaca begitu saja. Sudah lama tidak datang ke sini, Lukman. Suara lelaki tua itu akhirnya terdengar. Serak, berat, dan seperti menggema pelan di antara kabut. Mariono terkejut. Ia langsung menoleh ke arah Lukman. Lukman hanya menunduk sedikit, seolah menghormati sosok tersebut. "Kami datang lagi, Mbah," jawab Lukman pelan. Lelaki tua itu mengalihkan pandangannya ke Mariono. Lama. Sangat lama. Hingga Mariono merasa tidak nyaman, bahkan ingin mengalihkan pandangan. Tapi entah kenapa, ia tidak mampu. "Dan kamu," kata lelaki tua itu akhirnya, suaranya pelan namun menusuk, datang dengan beban yang berat. Mariono terdiam. Dadanya terasa sesak. Ia belum mengatakan apa-apa. Belum menjelaskan tujuan mereka. Namun lelaki tua itu, seolah sudah tahu segalanya. "Kamu lelah hidup miskin," lanjutnya. "Dihina, diremehkan, bahkan oleh orang-orang terdekatmu." Kata-kata itu tepat mengenai sasaran.
Mariono menelan ludah. Matanya mulai gemetar. "Bagaimana? Mbah tahu?" tanyanya lirih. Lelaki tua itu tersenyum tipis. Senyum yang tidak menenangkan, justru membuat suasana semakin dingin. "Tempat ini tidak pernah buta," katanya. "Dan tidak pernah tuli." Kabut di sekitar mereka seolah bergerak pelan, mengelilingi seperti mendengarkan percakapan itu. Lukman kemudian berkata, "Kami datang untuk meminta jalan." Lelaki tua itu mengangguk pelan, seolah sudah menunggu kalimat itu keluar. "Pesugihan," ucapnya singkat. Mariono merinding. Sekali lagi, tanpa dijelaskan, lelaki tua itu sudah mengetahui tujuan mereka. Ia melangkah mendekat satu langkah. Tongkatnya kembali mengetuk tanah. "Tahukah kamu, apa yang kamu minta?" tanyanya pada Mariono. Mariono terdiam. Ia ingin menjawab, tapi kata-kata terasa sulit keluar. "Aku hanya ingin hidup lebih baik," katanya akhirnya. Lelaki tua itu menatapnya tajam. "Semua orang yang datang ke sini mengatakan hal yang sama," jawabnya dingin. "Tapi tidak semua siap dengan harganya." Suasana menjadi semakin berat. Angin dingin berhembus perlahan, membawa bau tanah basah yang pekat. "Harga?" ulang Mariono pelan. Lelaki tua itu mengangguk. "Tidak ada kekayaan yang datang tanpa balasan," katanya. "Apa yang kamu ambil, akan diambil kembali. Bahkan, lebih." Mariono mulai gelisah. "Apa maksudnya, Mbah?" tanyanya. Lelaki tua itu tidak langsung menjawab. Ia justru berjalan perlahan mengitari mereka, tongkatnya terus mengetuk tanah, menciptakan ritme yang menegangkan. "Pesugihan kuntilanak," katanya pelan, "bukan sekadar meminta uang." Ia berhenti tepat di depan Mariono. "Itu adalah perjanjian." Kata itu terasa berat. "Kamu akan diberi, tapi kamu juga harus memberi," lanjutnya. Mariono menunduk. Pikirannya mulai dipenuhi bayangan-bayangan buruk. "Apa yang harus aku beri?" tanyanya dengan suara hampir tak terdengar. Lelaki tua itu menatapnya dalam-dalam. "Yang paling berharga dalam hidupmu," jawabnya. Jawaban itu membuat jantung Mariono seakan berhenti sesaat. Ia langsung teringat pada Mariati. Wajah istrinya. Tangisannya. Harapannya yang mulai pudar. Tubuh Mariono mulai gemetar. Lelaki tua itu melanjutkan dengan suara lebih berat. "Dan bukan hanya itu. Ada janji yang harus kamu pegang. Ada pantangan yang tidak boleh kamu langgar. Sekali kamu masuk, tidak ada jalan kembali." Kabut di sekitar mereka seolah semakin menebal. "Banyak yang datang dengan keberanian," katanya lagi. "Tapi pulang dengan kehancuran." Suasana benar-benar mencekam. Mariono kini berdiri di ambang keputusan yang paling besar dalam hidupnya. Di hadapannya, bukan lagi sekadar pilihan antara miskin atau kaya, tapi antara keselamatan dan sesuatu yang jauh lebih gelap. Lelaki tua itu menatapnya terakhir kali, lalu berkata pelan, "Pikirkan baik-baik sebelum kamu melangkah lebih jauh." Tengah malam akhirnya tiba. Waktu terasa berjalan lambat sejak pertemuan dengan kuncen tua itu. Kini, di tempat yang sama, di lereng terpencil gunung es, suasana berubah semakin mencekam. Kabut tidak lagi sekadar menyelimuti, tapi seperti menekan dari segala arah, membuat napas terasa berat. Di tengah area terbuka itu, kuncen telah menyiapkan segala sesuatu. Beberapa lilin dinyalakan, ditancapkan mengelilingi sebuah titik di tanah yang tampak lebih gelap dari sekitarnya. Api lilin itu tidak menyala stabil, kadang meredup, kadang bergetar seperti tertiup angin yang tak terlihat. Di depan lilin, tersusun sesajen. Ada bunga-bunga yang mulai layu, beras yang ditaburkan membentuk pola tertentu, serta beberapa benda lain yang tidak dikenali Mariono. Bau harum bercampur anyir menyebar di udara, menciptakan sensasi yang membuat perutnya terasa tidak nyaman. "Jangan keluar dari lingkaran," kata kuncen dengan suara berat. Mariono dan Lukman berdiri di dalam lingkaran lilin itu. Wajah Mariono pucat, matanya gelisah. Ia bisa merasakan jantungnya berdetak sangat cepat, seolah ingin keluar dari dadanya. "Apapun yang kamu lihat, apapun yang kamu dengar, jangan lari," lanjut kuncen. Mariono mengangguk pelan, meski dalam hatinya rasa takut mulai menguasai.
Kuncen kemudian mulai duduk bersila di depan sesajen. Ia memejamkan mata, lalu menggumamkan sesuatu. Mantra. Awalnya pelan, hampir seperti bisikan. Namun lama-kelamaan, suaranya menjadi lebih jelas, lebih dalam, dan terasa menggema di sekitar tempat itu. Suasana berubah. Udara yang tadinya dingin kini terasa semakin menusuk. Angin tiba-tiba berhembus, membuat api lilin bergoyang liar. Daun-daun di pepohonan sekitar berdesir keras, meski sebelumnya tidak ada angin sama sekali. Mariono mulai gemetar. Ia menoleh ke kiri dan kanan. Kabut bergerak lebih cepat, seperti berputar mengelilingi mereka. Mantra Kuncen semakin keras. Nada suaranya naik turun, seperti memanggil sesuatu dari tempat yang jauh, atau mungkin dari sesuatu yang memang sudah ada di sana sejak awal. Tiba-tiba, suara angin terdengar panjang, melengking. Lalu disusul oleh sesuatu yang membuat darah Mariono seakan membeku. Tangisan. Tangisan seorang wanita. Pelan, lirih, namun sangat jelas. Mariono langsung menegang. Matanya membesar, napasnya tercekat. "Men, kamu dengar itu?" bisiknya panik. Lukman tidak menjawab. Wajahnya tegang, tapi ia tetap diam seperti yang diperintahkan. Tangisan itu semakin jelas. Kadang terdengar dekat, sangat dekat, seolah tepat di belakang telinga Mariono. Kadang menjauh, seperti berasal dari dalam hutan. Mariono mulai kehilangan kendali. Ia hampir menoleh ke belakang, namun teringat peringatan Kuncen. Jangan lari. Jangan keluar dari lingkaran. Mantra terus dilantunkan. Angin semakin kencang. Api lilin mulai hampir padam, namun entah bagaimana tetap menyala. Kabut kini bergerak tidak wajar, berkumpul di satu titik di depan mereka. Mariono menatap ke arah itu. Perlahan, sesuatu mulai terbentuk. Awalnya hanya bayangan samar di balik kabut. Lalu semakin jelas. Seperti sosok manusia. Tangisan itu kini berasal dari arah yang sama. Lebih dekat. Lebih nyata. Mariono merasa tubuhnya lemas. Kakinya hampir tidak mampu berdiri. Bayangan itu semakin nyata. Rambut panjang, terurai. Putih. Tubuhnya tampak pucat, hampir menyatu dengan kabut. Namun wajahnya masih tertutup oleh rambut yang menjuntai. Sosok itu berdiri diam. Tidak bergerak. Hanya menangis. Tangisannya kini sangat jelas, menusuk telinga, membuat bulu kuduk berdiri tanpa ampun. Mariono menahan napas. Matanya tidak bisa berpaling. Kuncen berhenti melantunkan mantra sejenak. Suasana menjadi hening, sangat hening. Hanya tersisa suara tangisan itu. Perlahan, sosok itu mulai mengangkat kepalanya. Rambutnya bergeser sedikit. Wajahnya mulai terlihat pucat, kosong, dengan mata yang perlahan terbuka, menatap langsung ke arah Mariono. Dalam sekejap, rasa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia ingin berteriak, ingin lari, namun tubuhnya seperti terkunci. Dan di malam itu, Mariono akhirnya melihat secara langsung apa yang selama ini hanya ia dengar dalam cerita. Sosok kuntilanak yang kini berdiri di hadapannya. Tangisan itu perlahan mereda, berganti dengan keheningan yang jauh lebih menakutkan. Sosok berambut panjang itu masih berdiri di depan mereka. Diam, namun kehadirannya terasa menekan, seolah seluruh ruang di tempat itu dipenuhi oleh sesuatu yang tak kasat mata. Mariono berdiri kaku. Nafasnya tidak teratur, keringat dingin mengalir di pelipisnya meski udara begitu dingin. Matanya tidak berani berkedip terlalu lama, takut sosok itu tiba-tiba menghilang, atau justru muncul lebih dekat. Kuncen tua itu kemudian bangkit perlahan dari duduknya. Tongkat kayunya kembali menyentuh tanah. "Tamu sudah datang," ucapnya pelan. Suasana terasa semakin berat. Kuncen menoleh ke arah Mariono. Tatapannya lebih tajam dari sebelumnya, seolah ini adalah momen yang paling menentukan. "Sekarang, dengarkan baik-baik," katanya. Mariono menelan ludah, berusaha menguatkan diri. "Apa yang kamu minta, akan diberikan," lanjut Kuncen. "Kekayaan,
kemudahan, jalan yang selama ini tertutup, semua bisa terbuka. Sekilas, kata-kata itu seperti angin segar di tengah penderitaan Mariono. Bayangan hidup yang lebih baik kembali muncul di benaknya. Namun Kuncen mengangkat tangannya sedikit. Tapi, katanya, suaranya berubah lebih berat, tidak ada yang gratis. Mariono langsung menegang. Syarat utama adalah tumbal. Kata itu menggema di kepala Mariono, jauh lebih keras dari sebelumnya. Tumbal, ulangnya pelan. Kuncen mengangguk. Kamu harus memberikan sesuatu yang benar-benar berharga dalam hidupmu, jelasnya. Bukan sekadar benda. Bukan sesuatu yang bisa kamu gantikan dengan mudah. Mariono mulai gemetar. Pikirannya langsung tertuju pada satu hal. Mariyati. Wajah istrinya terlintas jelas di benaknya. Senyumnya yang dulu hangat, tangisannya yang belakangan sering ia lihat, dan harapannya yang perlahan memudar. Tidak harus sekarang, lanjut Kuncen, seolah membaca pikirannya. Tapi, saat waktunya tiba, kamu tidak boleh menolak. Jantung Mariono berdegup semakin kencang. Kalau aku menolak? Tanyanya dengan suara lemah. Kuncen menatapnya tanpa ekspresi. Konsekuensinya, jauh lebih berat daripada kemiskinan yang kamu rasakan sekarang. Jawaban itu tidak memberikan pilihan. Hanya tekanan. Kuncen kemudian melanjutkan. Selain itu, ada pantangan. Apa saja? Tanya Mariono, hampir tanpa sadar. Banyak, jawab Kuncen. Dan kamu harus mematuhinya tanpa kecuali. Ia mulai menyebutkan dengan perlahan, satu persatu. Kamu tidak boleh menceritakan perjanjian ini kepada siapapun. Kamu tidak boleh menolak saat dia datang menagih. Kamu harus menjaga apa yang diberikan, dan tidak mengingkari janji. Dan yang paling penting, kamu tidak boleh mencoba melarikan diri dari perjanjian ini. Setiap kalimat terasa seperti beban yang semakin menekan dada Mariono. Sekali kamu melanggar, lanjut Kuncen, yang kamu dapat bukan lagi kekayaan, tapi kehancuran. Angin tiba-tiba berhembus lebih kencang. Api lilin bergoyang liar. Sosok di depan mereka masih diam, tapi entah kenapa, kehadirannya terasa semakin dekat. Mariono kini benar-benar dihadapkan pada pilihan. Ia terdiam lama. Sangat lama. Pikirannya kacau. Di satu sisi, rasa takut hampir menguasai dirinya sepenuhnya. Semua yang ia dengar jelas bukan hal yang ringan. Ini bukan sekadar keputusan biasa. Ini adalah sesuatu yang bisa mengubah seluruh hidupnya, bahkan mungkin menghancurkannya. Namun di sisi lain, ia teringat rumahnya yang hampir roboh. Hutang yang menumpuk. Hinaan yang terus ia terima. Tangisan Mariyati. Rasa gagal yang terus menghantui. Aku sudah tidak kuat hidup seperti ini, gumamnya pelan. Suaranya hampir hilang tertelan angin. Kuncen tidak berbicara. Lukman juga hanya diam, menatapnya dari samping. Mariono mengangkat kepalanya perlahan. Matanya masih penuh keraguan, tapi kini juga ada sesuatu yang lain. Keputusasaan. Yang berubah menjadi keberanian yang gelap. Kalau ini satu-satunya jalan, katanya pelan. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu mengucapkan keputusan yang akan mengikatnya selamanya. Aku setuju. Keheningan langsung menyelimuti tempat itu. Seolah alam pun berhenti sejenak untuk menyaksikan keputusan tersebut. Kuncen menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. Kalau begitu, perjanjian akan dimulai. Angin kembali berhembus. Dan di depan mereka, sosok itu perlahan bergerak. Seakan menyambut keputusan yang baru saja dibuat. Malam itu berakhir tanpa benar-benar terasa kapan berakhirnya. Mariono hanya ingat satu hal. Setelah ia mengucapkan persetujuan itu, segalanya menjadi kabur. Suara angin, tangisan, dan bisikan seolah bercampur menjadi satu. Sosok itu mendekat, terlalu dekat, hingga ia bisa merasakan hawa dingin yang menusuk sampai ke tulang. Lalu semuanya gelap. Ketika ia membuka mata, ia sudah berada di rumahnya di Desa Kertajati. Pagi. Cahaya matahari masuk dari celah dinding bambu. Mariono bangkit perlahan, kepalanya terasa berat. Ia menatap sekeliling dengan bingung, mencoba mengingat apakah semua yang terjadi semalam hanyalah mimpi.
Namun saat ia hendak berdiri, kakinya menyenggol sesuatu. Sebuah kantong kain. Ia mengerutkan kening, lalu mengambilnya. Ketika dibuka, uang. Banyak. Lebih banyak dari yang pernah ia pegang seumur hidupnya. Tangannya langsung gemetar. "Ini, dari mana?" bisiknya pelan. Napasnya menjadi cepat. Pikirannya melayang ke malam sebelumnya. Ke kabut. Ke kuncen. Ke sosok yang menangis. Dadanya berdegup kencang. Ini bukan mimpi. Sejak hari itu, hidup Mariono berubah. Awalnya ia menggunakan uang itu dengan hati-hati. Ia melunasi hutang di warung yang selama ini membuat Mariati menunduk malu. Pemilik warung yang biasanya berbicara dingin kini berubah ramah. "Wah, Mariono, sekarang sudah lancar ya rezekinya?" katanya sambil tersenyum. Mariono hanya mengangguk, meski di dalam hatinya ada sesuatu yang terasa aneh. Ia mulai membeli kebutuhan rumah. Beras, lauk, bahkan pakaian baru untuk Mariati. Rumah mereka yang dulu tampak rapuh perlahan diperbaiki, atap yang bocor diganti, dinding diperkuat, lantai diratakan. Mariati yang awalnya kebingungan mulai menunjukkan perubahan. "Mas, ini uang dari mana?" tanyanya suatu hari, wajahnya penuh curiga sekaligus harap. Mariono terdiam sejenak. Ia teringat pantangan pertama, tidak boleh menceritakan perjanjian itu. "Rezeki, ada jalan," jawabnya singkat. Mariati tidak sepenuhnya percaya, tapi ia juga tidak bertanya lebih jauh. Keadaan yang membaik membuatnya memilih diam. Hari demi hari berlalu. Dan uang itu tidak berhenti datang. Kadang ditemukan di tempat yang tidak terduga. Di bawah bantal. Di dalam lemari. Bahkan pernah ia temukan begitu saja di sudut rumah. Jumlahnya selalu cukup. Selalu lebih. Seolah ada sesuatu yang memastikan ia tidak akan kekurangan lagi. Perubahan itu mulai terlihat oleh warga desa. Mariono yang dulu sering duduk termenung tanpa pekerjaan, kini tampak sibuk. Ia mulai berdagang kecil-kecilan, membeli beberapa barang untuk dijual kembali di pasar. Usahanya berkembang dengan cepat, terlalu cepat untuk ukuran desa kecil seperti itu. Orang-orang mulai memperhatikannya. Bisikan yang dulu merendahkan kini berubah menjadi kagum. "Itu Mariono, sekarang sudah beda ya?" katanya usahanya maju pesat. Hebat juga dia, bisa bangkit. Orang yang dulu mencibir, kini mulai menyapa lebih dulu. "Mariono, mampir dulu. Lain kali kita kerja sama, ya?" Bahkan keluarganya yang dulu sering merendahkannya kini berubah sikap. Kakaknya yang dulu sinis kini datang dengan senyum lebar. "Wah, kamu sekarang sukses juga, Nomor. Ternyata kamu bisa." Kata-kata yang dulu menyakitkan, kini berubah menjadi pujian. Namun yang paling terasa adalah perubahan dalam dirinya sendiri. Mariono mulai merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dihormati. Dipandang. Diakui. Ia tidak lagi menjadi bahan ejekan. Tidak lagi menjadi orang yang diremehkan. Ia mulai berjalan dengan kepala tegak, dada membusung, seolah ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa ia bukan lagi Mariono yang dulu. Mariati pun perlahan kembali tersenyum. Wajahnya yang dulu penuh kelelahan kini tampak lebih hidup. Mereka mulai makan dengan layak, tidur tanpa khawatir tentang hari esok. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang tidak pernah benar-benar hilang. Kadang di malam hari, saat semuanya sunyi, Mariono merasa ada yang mengawasinya. Kadang ia terbangun tanpa sebab, dengan jantung berdebar kencang. Kadang ia mendengar sesuatu. Seperti suara lirih. Seperti tangisan. Sangat pelan, tapi cukup untuk membuatnya terdiam. Ia mencoba mengabaikannya. Meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanya perasaan. Bahwa ini adalah harga kecil untuk kehidupan yang kini ia nikmati. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu. Apa yang ia dapatkan sekarang, bukan tanpa alasan. Dan sesuatu yang telah ia janjikan, belum datang untuk ditagih. Perubahan hidup Mariono memang terasa seperti mimpi yang menjadi nyata. Rumahnya yang dulu reot kini berdiri lebih kokoh, dapur selalu terisi, dan wajah Mariati kembali dihiasi senyum yang lama hilang. Namun,
Kebahagiaan itu perlahan mulai retak, digerogoti oleh sesuatu yang tidak terlihat, tapi sangat terasa. Awalnya, hanya hal kecil. Suatu pagi, Mariyati sedang menyapu lantai rumah ketika ia berhenti mendadak. "Mas," panggilnya pelan. Mariono yang sedang duduk di depan rumah menoleh. "Kenapa?" Mariyati mengernyitkan hidungnya. "Kamu cium bau ini?" Mariono masuk ke dalam. Ia menarik napas dalam-dalam. Bau itu samar, tapi ada. Seperti bau amis. Seperti darah yang sudah lama. "Ah, mungkin tikus mati," jawab Mariono cepat, mencoba terdengar tenang. Ia mencari ke sudut-sudut rumah, membuka lemari, menggeser barang-barang. Tapi tidak ada apa-apa. Tidak ada bangkai, tidak ada sumber bau yang jelas. Anehnya, bau itu hilang begitu saja beberapa saat kemudian. Mereka mengabaikannya. Namun kejadian itu tidak berhenti di situ. Malam berikutnya, saat mereka hendak tidur, bau yang sama kembali muncul. Kali ini lebih kuat. Lebih menusuk. Mariyati langsung menutup hidungnya. "Mas, ini bukan bau biasa," katanya dengan suara gemetar. Mariono mencoba tetap tenang, meski dalam hatinya mulai muncul rasa tidak nyaman. "Sudah, jangan dipikirkan. Besok kita bersihkan lagi," katanya. Namun dalam pikirannya, satu hal mulai muncul. Ini bukan kebetulan. Hari-hari berikutnya, kejadian aneh semakin sering terjadi. Bau amis itu datang dan pergi tanpa pola. Kadang muncul di dapur. Kadang di kamar. Kadang bahkan tepat di samping mereka, lalu hilang begitu saja. Seolah berpindah. Lalu, gangguan berikutnya datang. Suara. Awalnya sangat pelan. Hampir tidak terdengar. Suatu malam, saat Mariono setengah tertidur, ia merasa seperti mendengar sesuatu. Ia membuka mata. Sunyi. Ia hampir kembali tidur ketika suara itu muncul lagi. Hu, hu. Seperti seseorang menangis. Mariono langsung duduk. Ia menahan napas, mencoba memastikan. Dan suara itu kembali terdengar. Tangisan wanita. Pelan, lirih, penuh kesedihan. Mariono menoleh ke arah Mariyati. Istrinya tertidur, atau pura-pura tidak mendengar? "Ti," bisiknya pelan, mengguncang bahu Mariyati. Mariyati terbangun dengan kaget. "Ada apa, Mas? Kamu dengar itu?" Mariyati diam. Beberapa detik. Lalu wajahnya berubah pucat. "Astaga," bisiknya. "Itu suara apa?" Tangisan itu kini lebih jelas. Seperti berasal dari dalam rumah. Bukan dari luar. Bukan dari tetangga. Tapi dari dalam. Mereka berdua saling menatap, ketakutan mulai jelas di wajah masing-masing. Mariono mencoba berdiri, meski kakinya terasa berat. Ia berjalan perlahan ke arah sumber suara. Tangisan itu seolah berpindah. Kadang dari dapur. Kadang dari belakang rumah. Kadang tepat di belakang mereka. "Mas, jangan," bisik Mariyati, menarik bajunya. Namun Mariono tetap melangkah. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu dapur. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tapi suara itu masih ada. Dekat sekali. Malam itu, mereka tidak bisa tidur. Dan sejak saat itu, tangisan itu mulai menjadi bagian dari malam mereka. Setiap malam. Tanpa terkecuali. Semakin lama, semakin jelas. Semakin dekat. Hingga akhirnya, gangguan itu tidak lagi hanya berupa suara. Suatu malam, saat Mariyati sedang mengambil air di dapur, ia tiba-tiba membeku. Gelas di tangannya jatuh, pecah di lantai. "Mas!" teriaknya panik. Mariono langsung berlari masuk. "Ada apa?" Mariyati tidak menjawab. Tangannya gemetar, menunjuk ke arah sudut dapur. Mariono mengikuti arah itu. Dan di sanalah, ia melihatnya. Sosok itu.
berdiri diam di sudut ruangan. Rambut panjang menjuntai menutupi wajah. Pakaian putih yang tampak kotor. Tubuhnya tidak bergerak, tapi kehadirannya terasa sangat nyata. Udara di sekitar langsung terasa dingin. Sangat dingin. Mariono tidak bisa bergerak. Ia hanya bisa menatap. Perlahan, sosok itu mengangkat kepalanya. Rambutnya sedikit tersibak. Dan mata itu kosong. Menatap langsung ke arah mereka. Mariyati menjerit. "Mas, itu." Dalam sekejap, sosok itu menghilang. Begitu saja. Seolah tidak pernah ada. Namun hawa dingin itu masih tertinggal. Dan bau amis itu kembali muncul, lebih kuat dari sebelumnya. Sejak malam itu, ketakutan benar-benar menguasai rumah mereka. Mariyati tidak lagi berani sendirian, bahkan untuk ke dapur. Ia sering menangis, wajahnya kembali dipenuhi ketakutan seperti dulu, bahkan lebih parah. "Mas, kita ini kenapa?" katanya suatu malam dengan suara bergetar. "Aku takut, ini bukan hal biasa." Mariono terdiam. Ia tahu. Ia sangat tahu. Namun ia tidak bisa mengatakan apa-apa. Perjanjian itu, pantangan itu, semua mulai terasa nyata. Dan kini, apa yang dulu hanya datang dalam ritual di lereng gunung es, seolah telah ikut pulang. Tinggal di dalam rumah mereka. Gangguan di rumah itu bukan sekadar menakut-nakuti lagi. Ia mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih nyata, lebih kejam, dan tak bisa diabaikan. Beberapa hari setelah penampakan itu, suasana di rumah Mariono benar-benar berubah. Mariyati tidak lagi berani tidur sendiri. Bahkan untuk ke dapur saat siang hari pun ia selalu mengajak Mariono. Wajahnya pucat, matanya sering sembab karena kurang tidur. Namun yang paling mengganggu bukan hanya penampakan, melainkan perasaan. Perasaan seperti sedang menunggu sesuatu yang buruk terjadi. Dan firasat itu ternyata benar. Suatu sore, saat Mariono sedang duduk di depan rumah, seorang tetangga datang dengan wajah panik. No, cepat ikut aku," teriaknya. Mariono langsung berdiri. "Ada apa?" "Lukman," kata tetangga itu terengah. "Lukman ditemukan di pasar, kondisinya aneh." Jantung Mariono langsung berdegup kencang. Tanpa banyak tanya, ia langsung berlari menuju pasar. Sesampainya di sana, suasana sudah ramai. Orang-orang berkerumun, berbisik-bisik dengan wajah tegang. Mariono menerobos kerumunan. Dan apa yang ia lihat, membuat tubuhnya membeku. Lukman tergeletak di tanah. Matanya terbuka lebar. Wajahnya pucat, hampir seperti tidak ada darah. Namun yang paling mengerikan, ekspresi wajahnya. Ketakutan. Seperti melihat sesuatu yang sangat mengerikan sebelum akhirnya mati. Mariono mundur selangkah. Napasnya tercekat. "Dia ditemukan tadi pagi," kata seseorang di sampingnya. "Tidak ada luka, tapi tubuhnya dingin sekali. Aneh. Katanya semalam dia masih kelihatan biasa saja," tambah yang lain. Mariono tidak mendengar lagi. Pikirannya langsung kembali ke malam ritual. Ke sosok itu. Ke perjanjian itu. Dan ke kata-kata kuncen. Saat waktunya tiba, kamu tidak boleh menolak. Tubuhnya mulai gemetar. Sejak kejadian itu, hal-hal buruk mulai terjadi satu persatu. Tidak selalu langsung, tapi perlahan, seperti sesuatu yang sedang memilih. Beberapa hari kemudian, kabar lain datang. Seorang tetangga yang rumahnya tidak jauh dari Mariono tiba-tiba jatuh sakit. Tidak jelas penyakitnya, tapi kondisinya memburuk dengan cepat. Ia sering mengigau di malam hari, menyebut-nyebut sesuatu yang tidak dimengerti. Perempuan, rambut panjang, begitu kata keluarganya. Mariono mulai tidak tenang. Ia mulai merasa semua ini bukan kebetulan. Di rumahnya sendiri, gangguan semakin parah. Tangisan itu kini tidak hanya terdengar di malam hari. Kadang muncul di sore hari. Kadang bahkan saat matahari masih tinggi. Dan kini, bukan hanya suara.
Suatu malam, Mariono terbangun karena merasa ada sesuatu di atas dadanya. Berat. Sangat berat. Ia membuka mata. Dan seketika tubuhnya kaku. Sosok itu ada di atasnya. Rambut panjangnya menjuntai ke wajah Mariono. Wajahnya sangat dekat. Terlalu dekat. Mata itu menatap lurus ke dalam dirinya. Dan untuk pertama kalinya, sosok itu tidak hanya diam. Ia tersenyum. Senyum yang tidak wajar. Senyum yang membuat darah Mariono terasa membeku. Mariono mencoba berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar. Ia mencoba bergerak, tapi tubuhnya tidak bisa. Lalu suara itu terdengar. Sangat pelan. Namun jelas. Janji. Hanya satu kata. Namun cukup untuk menghancurkan seluruh keberanian Mariono. Dalam sekejap, sosok itu menghilang. Mariono langsung bangun, terengah-engah, tubuhnya basah oleh keringat. Mariati terbangun karena panik melihatnya. "Mas, ada apa?" Mariono tidak bisa langsung menjawab. Ia hanya menatap kosong ke depan. Sejak malam itu, ia akhirnya benar-benar mengerti. Ini bukan sekadar gangguan. Ini bukan sekadar ketakutan. Ini adalah penagihan. Tumbal itu mulai diminta. Hari demi hari, rasa bersalah mulai menghantui Mariono. Ia mulai mengingat semua orang di sekitarnya. Siapa yang akan terkena? Siapa yang akan diambil? Dan yang paling menakutkan, apakah itu akan berhenti sebelum menyentuh orang yang paling ia sayangi? Mariati. Ia mulai sering memandangi istrinya diam-diam. Ada rasa takut, bercampur dengan rasa bersalah yang luar biasa. "Mas, kamu kenapa?" tanya Mariati suatu malam. Mariono hanya menggeleng. Namun dalam hatinya, ia menjerit. Akhirnya, dalam keputusasaan, Mariono mencoba kembali ke tempat itu. Ke lereng gunung es. Ia mencari kuncen tua itu. Berjalan sendirian di malam hari, dengan rasa takut yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Namun saat ia sampai di tempat itu, kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada kuncen. Tidak ada jejak. Seolah tempat itu tidak pernah digunakan. "Mbah," teriak Mariono. Tidak ada jawaban. Hanya angin dingin dan kabut yang perlahan datang. Mariono jatuh berlutut. "Ambil saja semua yang aku punya, tapi hentikan ini," teriaknya putus asa. Namun yang menjawab, bukan manusia. Tangisan itu kembali terdengar. Dekat. Sangat dekat. Mariono perlahan menoleh. Dan di balik kabut, sosok itu kembali muncul. Diam. Menatapnya. Seolah mengatakan satu hal. Tidak ada jalan kembali. Di saat itulah, Mariono benar-benar sadar. Apa yang ia buat, tidak bisa dibatalkan. Apa yang ia pilih, tidak bisa ditinggalkan. Dan harga yang harus ia bayar, baru saja dimulai. Malam itu menjadi titik di mana semua teror yang selama ini hanya terasa, berubah menjadi sesuatu yang tak terbantahkan. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi harapan bahwa semua ini bisa berhenti dengan sendirinya. Angin malam berhembus pelan di desa Kertajati, tapi bagi Mariono, udara terasa jauh lebih berat. Ia duduk di ruang tengah rumahnya, menatap kosong ke arah pintu yang sedikit terbuka. Lampu minyak di sudut ruangan berkedip-kedip, menciptakan bayangan yang bergerak di dinding. Mariati sudah tertidur, atau mungkin hanya memaksakan diri untuk memejamkan mata. Sementara Mariono, ia tidak bisa tidur lagi sejak malam ketika suara itu berbisik di telinganya. Janji, kata itu terus berputar di kepalanya. Tanpa henti. Tanpa ampun. Tiba-tiba, brak. Pintu rumahnya tertutup keras dengan sendirinya. Mariono tersentak berdiri. Jantungnya berdegup kencang. "Ti," panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Suasana langsung berubah. Udara yang tadinya dingin, kini menjadi menusuk. Lampu minyak mulai bergoyang hebat. Dan bau itu,
Bau amis itu kembali. Lebih kuat. Lebih pekat. Hampir membuatnya mual. Mariono mundur perlahan. Tidak, tidak lagi, gumamnya panik. Namun suara itu kembali datang. Tangisan. Bukan lagi lirih. Bukan lagi samar. Keras. Seperti seseorang yang menangis tepat di dalam rumah. Mariati terbangun dengan terkejut. "Mas, itu apa?" Suaranya gemetar. Mariono tidak menjawab. Matanya terpaku ke satu arah. Ke sudut ruangan. Kabut tipis mulai muncul dari lantai, entah dari mana. Berkumpul. Memutar. Dan dari dalam kabut itu, sesuatu mulai terbentuk. Perlahan, sosok itu muncul. Tidak lagi samar. Tidak lagi tersembunyi. Kini, jelas. Sangat jelas. Tubuhnya tinggi, kurus, dengan pakaian putih yang kotor dan basah seolah baru keluar dari tanah. Rambut panjangnya tidak lagi menutupi wajah sepenuhnya. Wajahnya terlihat pucat. Kulitnya seperti tidak bernyawa. Matanya hitam pekat. Kosong, tapi penuh kebencian. Dan suara tangisan itu keluar langsung dari sana. Keras, menusuk, membuat telinga berdenging. Mariati menjerit histeris. "Mas, itu apa?" Mariono tidak bisa menjawab. Kakinya gemetar hebat. Namun kali ini, sosok itu tidak hanya diam. Ia melangkah. Satu langkah. Pelan, tapi terasa sangat dekat. Setiap langkahnya seperti membuat suhu ruangan turun drastis. Lilin di meja mati satu persatu. Rumah itu tenggelam dalam gelap, hanya menyisakan siluet sosok itu yang semakin mendekat. Mariono mundur. Tangannya gemetar. Pikirannya kacau. "Pergi, pergi dari sini," ucapnya lemah. Namun sosok itu tidak berhenti. Ia terus mendekat. Hingga akhirnya berhenti tepat di depan Mariono. Sangat dekat. Hanya beberapa langkah. Perlahan, ia mengangkat kepalanya. Dan untuk pertama kalinya, ia tersenyum lebar. Senyum yang tidak manusiawi. Senyum yang dipenuhi sesuatu yang dingin dan menagih. Lalu suara itu keluar. Bukan tangisan. Bukan jeritan. Tapi bisikan. Dekat sekali. Seolah langsung di dalam kepala Mariono. Waktunya. Tubuh Mariono langsung lemas. Ia jatuh berlutut. Pikirannya langsung dipenuhi satu hal. Tumbal. Ia menoleh ke arah Mariati. Istrinya itu kini terduduk di sudut ruangan, menangis, gemetar, ketakutan setengah mati. "Mas, tolong, aku takut," katanya terisak. Hati Mariono terasa seperti diremas. Dalam sekejap, semua kenangan muncul. Saat mereka masih bahagia meski miskin. Saat mereka tertawa bersama. Saat Mariati tetap bertahan di sisinya, meski ia tidak punya apa-apa. Air mata mulai jatuh dari mata Mariono. "Aku, yang membawa ini semua," gumamnya. Ia menatap kembali ke sosok itu. Dan di saat itu, ia sadar. Inilah harga yang harus dibayar. Konflik dalam dirinya mencapai puncak. Di satu sisi, ia kini memiliki semua yang dulu ia impikan. Uang, penghormatan, kehidupan yang layak. Namun di sisi lain, ia harus kehilangan semuanya. Bahkan mungkin, kehilangan orang yang paling ia cintai. "Tidak," bisiknya pelan. Sosok itu memiringkan kepalanya, seolah mendengar. Mariono mengepalkan tangannya. "Aku tidak mau," katanya lebih keras. Sosok itu tetap diam. Namun hawa di sekitarnya berubah. Lebih dingin. Lebih menekan. Seolah marah. Mariono bangkit perlahan, meski tubuhnya gemetar. Ia berdiri di depan Mariati. Melindunginya. "Ambil aku," katanya dengan suara pecah. "Jangan dia."
Mariyati terkejut. "Mas, jangan," tangisnya. Namun Mariono tidak menoleh. Matanya tertuju pada sosok itu. "Ini semua salahku, aku yang membuat perjanjian itu," lanjutnya. Sosok itu tidak langsung bereaksi. Ia hanya menatap. Lama. Sangat lama. Seolah mempertimbangkan. Dan di saat itulah, Mariono benar-benar berada di titik terendah dalam hidupnya. Bukan lagi soal miskin atau kaya. Bukan lagi soal dihina atau dihormati. Tapi soal pilihan. Apakah ia akan mempertahankan semua yang telah ia dapatkan? Atau mengorbankan segalanya demi menyelamatkan orang yang ia cintai? Di tengah kegelapan dan ketakutan itu, jawaban yang ia pilih akan menentukan akhir dari segalanya. Keputusan itu ternyata tidak pernah benar-benar ada di tangan Mariono. Malam ketika ia berdiri di depan Mariyati, mencoba menyerahkan dirinya sebagai pengganti, adalah malam di mana ia merasa telah melakukan hal yang benar untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai. "Ambil aku, jangan dia," ucapnya dengan sisa keberanian yang ia miliki. Namun sosok itu, yang kini berdiri begitu dekat, tidak menunjukkan reaksi seperti yang ia harapkan. Ia hanya diam. Menatap. Dengan mata hitam kosong yang seolah menembus jiwa. Lalu, perlahan, ia tertawa. Bukan tawa keras. Bukan tawa panjang. Tapi suara rendah, parau, dan mengerikan. Seolah mengejek. Seolah mengatakan bahwa semua sudah terlambat. Dalam sekejap, angin berputar liar di dalam rumah. Pintu terbuka dan tertutup sendiri. Benda-benda berjatuhan. Mariyati menjerit histeris. "Mas!" Mariono mencoba meraih tangan istrinya, tapi terlambat. Kabut hitam pekat tiba-tiba menyelimuti ruangan. Dan dari dalam kabut itu, sosok itu bergerak cepat. Terlalu cepat untuk dilihat dengan jelas. Hanya bayangan putih yang melesat. Dan jeritan Mariyati. Menggema. Panjang. Menusuk. Lalu. Sunyi. Kabut menghilang perlahan. Angin berhenti. Semua kembali diam. Terlalu diam. Mariono berdiri terpaku. Nafasnya tercekat. "Ti," panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Ia melangkah perlahan ke sudut ruangan. Dan di sanalah ia melihatnya. Tubuh Mariyati tergeletak. Pucat. Diam. Tak bergerak. Mata terbuka, menatap kosong ke langit-langit. Mariono langsung jatuh berlutut. "Tidak, tidak, tidak," gumamnya, suaranya hancur. Ia mengguncang tubuh istrinya. "Bangun, Ti, bangun, aku di sini." Namun tidak ada respon. Hanya keheningan dan hawa dingin yang masih tersisa. Tangisan Mariono pecah malam itu. Tangisan yang bukan lagi karena kemiskinan. Bukan lagi karena hinaan. Tapi karena kehilangan. Karena kesalahan yang ia buat sendiri. Ia memeluk tubuh istrinya erat, seolah berharap semuanya bisa kembali seperti dulu. Namun waktu tidak bisa diputar. Perjanjian itu telah menagih. Dan tidak ada yang bisa ia lakukan untuk menghentikannya. Hari-hari setelah itu menjadi kabur. Warga desa Kertajati menemukan Mariono dalam keadaan linglung. Duduk di depan rumahnya. Memeluk sesuatu yang tidak lagi bernyawa. Ia tidak menangis lagi. Tidak berbicara. Hanya menatap kosong. Orang-orang mulai berbisik. "Kok bisa tiba-tiba begini?" Istrinya meninggal, tapi tidak jelas penyebabnya. Sejak kaya, malah jadi begini. Tidak ada yang tahu kebenarannya. Dan Mariono tidak pernah menjelaskan. Seiring waktu, kekayaan yang dulu datang dengan mudah mulai menghilang. Uang yang tersisa habis entah kemana. Usaha yang sempat berkembang tiba-tiba runtuh. Barang-barang berharga hilang satu persatu. Seolah apa yang dulu diberikan, kini diambil kembali. Perlahan.
Tanpa ampun, Mariono kembali miskin. Namun kali ini, lebih buruk. Karena ia kehilangan satu hal yang tidak bisa digantikan. Mariyati. Malam-malamnya kini dipenuhi teror yang lebih dalam. Bukan lagi sekadar tangisan. Kini, ia sering melihat sosok itu. Berdiri di sudut rumah. Atau di luar jendela. Menatapnya. Diam. Seolah mengingatkan bahwa ini belum selesai. Bahwa ia masih terikat. Suatu malam, warga desa mendengar suara teriakan dari rumah Mariono. Keras. Penuh ketakutan. Namun tidak ada yang berani mendekat. Hingga pagi tiba. Beberapa warga akhirnya memberanikan diri. Mereka membuka pintu rumah itu. Kosong. Mariono tidak ada. Tidak ada tanda-tanda ia pergi. Tidak ada jejak. Hanya rumah yang berantakan. Dan satu hal yang membuat mereka merinding. Di sudut ruangan, tercium bau amis yang sangat kuat. Sejak hari itu, Mariono menghilang. Tanpa kabar. Tanpa jejak. Seolah ditelan oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Namun, beberapa warga mengaku, kadang, di malam hari, di sekitar rumah kosong itu, terdengar suara tangisan. Tangisan pria. Bercampur dengan tangisan wanita. Pelan, namun cukup untuk membuat siapapun yang mendengarnya memilih untuk tidak pernah mendekat lagi. Beberapa minggu setelah hilangnya Mariono, suasana di desa Kertajati perlahan kembali seperti semula. Pagi hari tetap dipenuhi aktivitas warga yang pergi ke sawah. Suara cangkul bertemu tanah, ayam berkokok, dan anak-anak berlarian di jalan desa kembali terdengar seperti biasa. Dari luar, semuanya tampak normal, tenang, rukun, dan sederhana seperti dulu. Namun ada satu hal yang berbeda. Nama Mariono. Dan rumahnya yang kini kosong. Rumah itu masih berdiri di ujung jalan desa. Tidak ada yang berani mendekat terlalu dekat. Pintu yang dulu pernah terbuka lebar kini selalu tertutup. Dindingnya mulai kusam kembali, seolah kehidupan yang sempat singgah di sana ikut hilang bersama pemiliknya. Beberapa warga bahkan mengaku mencium bau aneh saat melewati rumah itu. Bau amis. Tipis, tapi cukup untuk membuat langkah mereka otomatis mempercepat. Di warung kecil tempat warga biasa berkumpul, cerita tentang Mariono menjadi bahan pembicaraan yang tak pernah benar-benar hilang. Dulu dia susah sekali hidupnya, kata seorang bapak sambil menyeruput kopi. Tiba-tiba jadi kaya, terus malah begini akhirnya. Iya, tidak wajar memang dari awal, sahut yang lain. Rezeki itu ada jalannya. Kalau terlalu cepat, biasanya bukan jalan yang benar. Seorang ibu menimpali dengan suara pelan, saya dengar, dia pernah ke arah gunung itu, tengah malam. Beberapa orang langsung saling pandang. Mereka tahu maksudnya. Lereng gunung es. Tempat yang sejak dulu sudah dianggap angker. Ah, jangan sembarangan bicara, kata seorang lelaki tua. Tapi, kita juga tidak bisa menutup mata. Kejadian seperti itu bukan pertama kali. Suasana di warung sejenak menjadi hening. Seolah masing-masing orang sedang mengingat cerita-cerita lama yang pernah mereka dengar, namun tidak pernah ingin benar-benar mereka percayai. Sejak kejadian itu, orang tua di desa mulai lebih sering mengingatkan anak-anak mereka. Jangan serakah. Jangan cari jalan pintas. Kalau hidup susah, sabar, jangan macam-macam. Kata-kata itu bukan lagi sekadar nasihat, tapi peringatan. Ada juga yang diam-diam menghubungkan kejadian itu dengan hal-hal gaib. Namun tidak ada yang berani membicarakannya terlalu jauh. Karena sebagian dari mereka percaya, semakin sering dibicarakan, semakin dekat pula sesuatu itu. Menjelang malam, suasana desa kembali sunyi. Lampu-lampu rumah mulai padam satu persatu. Angin malam turun dari arah pegunungan, membawa hawa dingin yang khas. Dan di kejauhan, rumah Mariono terlihat gelap. Sepi. Tak berpenghuni. Namun bagi sebagian warga yang pernah melewati jalan itu saat malam, mereka bersumpah pernah mendengar sesuatu.
samar, seperti tangisan. Sejak saat itu, kisah Mariono menjadi cerita yang terus hidup di desa Kertajati. Diceritakan dari mulut ke mulut. Menjadi pelajaran, sekaligus peringatan. Bahwa tidak semua jalan menuju kekayaan membawa kebahagiaan. Bahwa tidak semua yang terlihat sebagai keberuntungan adalah anugerah. Dan bahwa setiap keinginan untuk mendapatkan sesuatu secara instan selalu memiliki harga. Dan terkadang, harga itu terlalu mahal untuk dibayar. Demikian cerita horor malam ini, semoga bisa menemani kalian dan tentunya membuat bulu kuduk merinding. Jika kalian suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kaliannya. Dukungan kalian sangat berarti untuk perkembangan channel Aneka Cerita Horor. Tulis juga di kolom komentar, kalian nonton dari kota mana, dan kalau punya cerita horor pribadi, boleh banget dibagikan di sini. Ingat, tidak semua yang kita lihat itu nyata. Dan tidak semua yang tak terlihat itu tidak ada. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.